Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Saudara, mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang penuh dengan kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Percayalah, kalau hari ini kita hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita syukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, kami syukuri anugerah yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan. Kami syukuri setiap napas, kami syukuri setiap pekerjaan kami, keluarga kami, bahkan masalah hidup kami. Kami tetap bersyukur karena kami tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah setiap mereka yang mengikuti Menara Doa Pagi ini terberkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan, yang bodoh diberi hikmat pengetahuan, yang putus asa mendapat pengharapan kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Biarlah manis Engkau dengar pujian kami ini Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau Nyanyian pujian dan pengagungan
hatiku bersuka karenamu. Haleluya Tuhan. Terus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan, Persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. persembahan kami Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat syukur kita. Mari kita keluarkan suara. Sekalipun banyak masalah kita, tapi kita bersyukur kita masih diberi kehidupan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami syukuri segala anugerah-Mu buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Harapan kami ada dalam-Mu. Terima kasih. Oh Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Bapa di sorga, sebentar kami dengarkan firman Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus, firman-Mu memberkati setiap kami. Buat kami paham akan firman Allah. Dan kami mampu melakukannya. Terlebih kami mau belajar orang tua yang menjadi berkat. Orang tua menjadi berkat bagi anak-anak. Orang tua menjadi berkat bagi keluarganya. Di dalam Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, senang bertemu Bapak Ibu pada Menara Doa Pagi pada hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawa tema orang tua yang menjadi berkat. Orang tua yang menjadi berkat. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa share link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Di sini bukan bicara hanya anak lelaki saja, bukan bicara jenis kelamin, tapi ini adalah setiap anak. Setiap anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara, bahwa anak-anak yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan kepada kita. Jadi sebenarnya itu bukan milik kita, tapi Tuhanlah yang menitipkan anak itu kepada kita. Bahwa anak itu adalah milik Tuhan dan dititipkan kepada kita sebagai milik pusaka. Pusaka adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mahal, indah di mata Tuhan, yang harus dijaga, diperhatikan, tumbuh kembangnya anak-anak tersebut. Nah, saudara yang saya kasihi, bahwa setiap anak akan terus bertumbuh dengan usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu disebut golden age. Golden age atau usia keemasan adalah di mana anak itu berkembang otaknya cepat. Jadi pertumbuhan otak sangat cepat di usia 0 sampai 5 tahun. Ya, katakan sampai 8 tahun juga masih sangat cepat. Jadi oleh karena itu di golden age ini, bahwa anak-anak ini sangat menyerap apa yang didengarnya, sangat menyerap apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu ingatlah bahwa anak-anak yang di rumah Bapak Ibu pada masa 0 sampai 12 tahun bahkan, ya, dari TK sampai dia SMP, itu masih mencontoh sangat kuat. Terlebih memang golden age. 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 5 tahun itu mencontohnya sangat kuat sekali. Jadi daya serap otak mereka itu berkembang cepat. Apapun yang mereka dengar, mereka serap. Apapun yang mereka lihat, mereka serap ke alam bawah sadar mereka, ke otak bawah sadar. Jadi artinya apa? Hati-hatilah Bapak Ibu. Karena anak-anakmu adalah plagiat ulung, pencontoh ulung. Dia akan melakukan apa yang dilihatnya. Dia akan melakukan apa yang didengarnya. Jadi persisnya begini, bahwa apapun yang Bapak Ibu perlihatkan, maka anakmu akan perlihatkan. Kalau Bapak Ibu bertengkar, maka tersimpanlah di otak alam bawah sadarnya bahwa akan ada pertengkaran. Kelak dia dewasa menjadi orang yang mau bertengkar. Kalau seorang ayahnya pendiam, nanti anakmu pun tumbuh kembang jadi pendiam. Orang yang silent maksud saya, mendiamkan pasangan kan itu silent. Kalau berdiam diri, evaluasi diri bagus. Nah saudara oleh karena itu saya mengajak, jadilah orang tua yang menjadi berkat bagi anak-anakmu. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Tidak ada kesenangan orang tua selain melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara supaya saudara menjadi orang tua yang bangga melihat anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Kebanggaan saya sebagai orang tua bukan melihat anakku kaya raya nomor 1 penting, hebat, pejabat, dokter spesialis, bukan. Bukan itu. Tetapi ketika anak-anakku itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika anak-anakku itu hidup di dalam kebenaran. Ini poin penting Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Orang tua menjadi berkat bagi anaknya. Meneladankan kebenaran kepada anak-anaknya. Son like father.
Katakan dalam kolom, tulis, saya menjadi orang tua, saya menjadi berkat bagi anak-anak saya. Tulis dalam kolom, saya menjadi berkat bagi anak-anak saya. Atau lebih mantap lagi, saya menjadi teladan bagi anak-anak saya. Saya menjadi teladan bagi anak-anak saya. Saya menjadi berkat bagi anak-anak saya. Saudara yang saya kasihi, bahwa anak-anak saudara itu adalah yang paling dibutuhkannya adalah waktu, kehadiran daripada orang tua. Jadilah ayah yang hadir, ibu yang hadir. Hadirlah kepada anak-anakmu. Investasi yang terbesar, berikan waktumu kepada anak-anakmu. Betul, bapak ibu harus kerja, cari uang, cari penghasilan. Tapi selebih daripada itu, lebih baik bapak ibu setelah bekerja, pikirkan yang paling prioritas. Bekerja udah pasti harus, karena menghasilkan, harus bisa mendapat uang untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dan keluarga. Tapi lebih daripada itu, hadirlah banyak dengan anak-anak. Terlebih di masa tumbuh kembangnya 0 sampai 12 tahun. Karena itu akan menjadi cetakan bagi dia. Karakter anakmu tergantung bagaimana keluarganya. Bagaimana emosinya tergantung daripada keluarganya. Segala sesuatu, karakter, emosi, kepribadian, semuanya itu tergantung daripada bagaimana keluarga itu. Kalau keluarga itu keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang rukun damai, keluarga yang mengajarkan kebenaran, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan, percayalah, jangan takut anakmu ke depan tidak jadi orang hebat. Nggak usah. Takutlah anakmu kalau anakmu tidak takut akan Tuhan. Saya sudah baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 6, Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, Yesaya 1 ayat 8 dikatakan, hampir sama intinya. Kalau orang itu takut Tuhan, merenungkan firman siang dan malam, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, apapun yang dikerjakannya berhasil. Jadi kalau orang takut Tuhan, jangan takut, oh nanti dia kekurangan, gak punya uang, gak punya harta. No, minimal cukup. Bahkan Tuhan berikan berlimpah supaya dia jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saya mengajarkan, saya membawa kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi berkat bagi anak-anakmu? Apakah Bapak Ibu sudah menjadi teladan bagi anak-anakmu? Apakah Bapak Ibu sudah memberi banyak waktu hadir dalam hidup mereka? Ada banyak bapak-bapak sibuk di kedai tuak, punya waktu lama di kedai tuak, punya waktu lama di kedai kopi. Ibu-ibu lama di pesta, lama di arisan. Ya bolehlah secukupnya, tapi lebih banyak investasikan kepada anak-anakmu. Waktumu berikan kepada anak-anakmu, perhatianmu, tumbuh kembangnya. Percayalah, tidak ada anak yang dilahirkan jahat. Yang ada adalah anak salah asuh, salah didik, salah di dalam mendisiplinkan, salah di dalam mendidiknya. Sehingga anak itu terabaikan. Percaya kalau Bapak Ibu punya waktu menanamkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Dan Bapak Ibu menjadi teladan. Bapak Ibu rukun damai. Berusahalah rukun damai. Bapak Ibu memberi waktu kepada anak-anakmu. Percayalah, anak-anakmu ke depan. Kepala tidak ekor, naik tidak turun. Tuhan pasti akan sertai dia karena dia jadi berkat bagi banyak orang lain. Tugas orang tua bukan sekedar membuat anak menjadi pintar. Bukan sekedar membuat anak jadi sukses atau kaya. Tugas utama orang tua adalah menolong anak mengenal Tuhan dan bertumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Tulis dalam kolom, tugasku menolong anakku mengenal Tuhan. Tugasku, tulis dalam kolom, tugasku menolong anak mengenal Tuhan. Tulis dalam kolom. Itu ingat Bapak Ibu, itu tugas ibu dan tugas saya sebagai orang tua. Bukan tugas guru agama di sekolah. Itu betul menambah sikit-sikit pengetahuan.
Tapi itu kan sekali-sekali. Demikian juga guru sekolah minggu. Tapi tugas yang paling pokok adalah tugas orang tua. Mengajarkan takut akan Tuhan. Mengajarkan mengenal akan Tuhan. Ajarkan itu berulang-ulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan. Ajarkan berulang-ulang saat duduk, saat berjalan. Ajarkan sedikit tapi sering. Ingat, anak-anak itu kalau kita ajarkan tentang firman, jangan berat-berat. Jangan langsung banyak, sedikit tapi sering. Saat berjalan, saat pergi holiday, saat duduk makan, saat rebahan, sikit-sikit. Saat di mobil, saya lakukan begitu. Pernah saya lakukan agak banyak berat, mereka nolak. Karena gak mampu mereka menampung semua itu. Saudara yang saya kasihi, ajarkan anak-anakmu mengenal Tuhan. Tugas orang tua, tugas saya mengajarkan anak-anak mengenal Tuhan, takut Tuhan, membaca firman, berdoa, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Saya bersyukur dua anak-anak saya melayani Tuhan, bahkan sudah khotbah di gereja. Saya bersyukur, saya ajarkan dari kecil. Dan mereka dua-duanya dokter dan menantu saya juga melayani Tuhan. Tentu kerinduan kita adalah melihat mereka hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Percayalah bahwa sekaliannya ditambahkan pada mereka yang mengasihi Tuhan. Itu kan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Tuhan tambahkan keuangan, ya, pekerjaan, usaha saudara. Percayalah, tidak ada anak Tuhan peminta-minta. Tidak ada anak Tuhan pengemis-pengemis. Bahkan anak Tuhan tidak peminjam-minjam ke sana ke sini. Ya, jangan salah mengerti, bukan berarti gak bisa pinjam ke bank untuk KPR, cicil mobil, sepeda motor, boleh. Ini artinya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Untuk makan, untuk hidup, minjam sana, utang sana. Saya yakin anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan berkecukupan. Cukup makanan, cukup pakaian. Bahkan berlebih supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Anak adalah titipan Tuhan, bukan milik kita. Anak adalah pusaka dari Tuhan. Sesuatu yang berarti, yang berharga, yang dibanggakan. Anak, kalau orang Batak bilang anak kokido, hamoraon diau. Kekayaan orang tua adalah anak-anaknya. Itu filosofi orang Batak. Maka banyak orang Batak ini memperjuangkan anak-anaknya bisa-bisa. Untuk sekolah, untuk menjadi orang yang berhasil. Itu bagus. Tapi di atasnya itu, perjuangkan anak-anakmu mengenal Tuhan. Perjuangkan anak-anakmu takut Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, beribadah. Tuhan mempercayakan anak kepada Bapak Ibu. Untuk dibesarkan dengan mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Anak bukan proyek ambisi orang tua. Bantu anak menemukan panggilan Tuhan. Jangan memaksa anak memenuhi mimpi kita. Temukan rencana Tuhan bagi hidupnya. Jangan kita menjadi orang tua memaksa anak. Engkau harus ini, engkau harus ini, engkau harus menikah dengan ini, engkau harus kerja ini. Jangan. Kita membantu dia menemukan panggilan Tuhan. Kita menolong dia kerja kemana Tuhan akan tolong dia. Gak ada salah, boleh kasih masukan, nasihat, saran, itu adalah tugas orang tua. Tapi anak itu yang memutuskan dan yang akan menjalankan ke depan kehidupannya. Saudara, jadilah orang tua yang membantu anak menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tulis dalam kolom, saya membantu anak saya menemukan panggilannya dalam Tuhan. Saya membantu anak saya menemukan panggilannya dalam Tuhan. Dan pada usia tertentu, anak mungkin belum memahami semua perkataan kita pada masa-masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan SD belum paham semuanya. Bertahap mereka akan memahami. Sabarlah, ajarkan berulang-ulang. Perhatikan tumbuh kembang mereka. Mulai dia pelajari, anak-anak mulai pelajari apakah dunia ini tempat yang aman. Apakah saya dikasihi, apakah ayah dan ibu dapat dipercaya. Karena itu pelukan, perhatian, kelembutan dan kehadiran orang tua adalah bagian dari pendidikan iman. Sering-sering peluk anakmu. Dari masa kecilnya bahkan dewasa, anak saya, anak muda, saya belajar peluk dia. Anak
saya udah menikah, saya peluk dia dengan penuh kasih Tuhan. Saudara, ketika anak-anakmu masa kecilnya banyak dipeluk, itu akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Pelukan itu membuat dia aman, rasa nyaman. Penting sekali, ciptakan di rumahmu rasa aman dan nyaman. Udahlah Bapak Ibu, jangan lagi bertengkar. Saya udah gak bertengkar bertahun-tahun dengan istri saya, anak-anak saya. Caranya bagaimana? Ego saya matikan. Saya matikan ego saya. Dan istri saya, anak-anak saya mengikuti jejak saya. Saya tidak mau lagi main high tone, nada tinggi. Anak Tuhan itu ramah, lemah lembut, penuh kasih mesra. Jangan lagi bertengkar, jangan lagi saling menyerang, jangan lagi saling menyalahkan. Jadikan rumahmu surga dengan cara matikan egomu, matikan kesombongan. Biar Kristus yang hidup dalam rumahmu. Dimulai dari satu orang, maka akan berubah yang lainnya dan yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami bahwa anak adalah milik Tuhan, harta pusaka yang berharga, yang mahal, yang Tuhan titipkan. Anak adalah pusaka dari Tuhan yang Tuhan titipkan kepada orang tua untuk dibesarkan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mengerti panggilan Tuhan, anak-anak yang hidup menyenangkan Tuhan. Kiranya setiap orang tua yang mendengarkan, mengikuti menara doa pagi ini, hati mereka dijamah sehingga hati mereka penuh dengan kasih Kristus. Mengajarkan anak-anaknya takut Tuhan, dengan sabar mengajarkan mengenal Tuhan. Mereka berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anaknya saat duduk, saat berjalan, saat pergi mereka holiday, makan. Mereka mengajarkan anak-anaknya siapakah Allah. Mereka mengajarkan Allah yang Esa, Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan seisi dunia ini. Biarlah setiap orang tua bertanggung jawab mengajarkan takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuhmu yang sakit dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, diangkat Tuhan sakit penyakitmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Sakit penyakitmu dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Semakin hari semakin sembuh, semakin pulih. Apapun sakitmu, sakit kanker, sakit pencernaan, sakit saraf kejepit, atau ada bagian tubuhmu yang lemah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ada kuasa yang menyembuhkan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang tidak rukun damai. Tuhan jamah mereka supaya rukun damai. Turunlah damai sejahtera di setiap rumah kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan pemulihan ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan mereka. Mereka yang membutuhkan anak-anak mereka untuk mendapat jodoh, mendapat keturunan. Mereka yang merindukan penjualan rumah, penjualan tanah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, Tuhanlah jawaban. Tuhanlah yang mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan melindungi dan menjaga engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih apabila Bapak Ibu sudah subscribe, dan Bapak Ibu dengan tulus mau menolong, membantukan, menyiarkan, memberi
membagikan link ini kepada banyak orang. Terima kasih. Bapak Ibu, kami membuka sekolah keluarga. Hubungi saya di 0811 63 7347. Sekolah keluarga bertujuan membangun keluarga yang terkoneksi, membangun keluarga yang relasinya kuat, komunikasi yang sehat, dan jiwa yang sehat. Bukankah banyak anak-anak mengalami hancur jiwa mereka? Bukankah banyak istri tertekan? Bukankah banyak suami juga stres dalam pernikahan? Lewat sekolah keluarga online dan onsite, kami akan membantu Bapak Ibu langkah-langkah praktis menghadirkan sorga di rumah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.